Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempertahankan hutan yang asri. Banyak orang yang menebang sembarangan, maka diharuskan penanaman hutan kembali atau bisa disebut reboisasi. Jenis pohon yang ingin ditanam bisa berupa cemara, pinus, palem, mahoni, dan damar. Dilakukannya hal tersebut agar tidak terjadi erosi tanah dikarenakan angin atau air hujan dan terhindarnya tanah longsor. Selain melakukan reboisasi, bisa dengan menghindari buang sampah sembarangan di hutan. Itu menyebabkan menghambatnya pohon saat melakukan penyerapan air. Pada waktu penebangan, pilihlah sistem tebang tanam serta adanya sanksi tegas untuk pelaku penebangan hutan secara liar. Berjalannya waktu ke waktu, maka kepadatan penduduk akan terus meningkat. Maka banyak penebang pohon dipakai untuk pembuka lahan. Karena hal itu, kita bisa melakukan penghijauan di sepanjang jalan. Kemungkinan polusi udara bisa berkurang. Lebih baik banyak melakukan reboisasi dan penghijauan sejak dini. Belajarlah cara menanam pohon dengan baik dan benar. Ajaklah keluarga atau orang di sekitarmu untuk melakukan reboisasi dan penghijauan. Hal ini akan menimbulkan terjaganya hutan yang asri dan terhindar dari polusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Tumidaria, Universitas Pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh orang tua di luar sana untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya. Banyak tantangan yang harus dihadapi peserta didik maupun orang tua. Susahnya orang tua untuk memberikan anaknya buku untuk belajar, seragam sekolah, dan lain-lain. Peserta didik bisa saja mendapatkan perlindungan dari teman-temannya. Oleh karena itu, marilah kita mendukung pendidikan anak-anak Indonesia dengan turut membantu mereka yang kesulitan. Kita juga harus menjauhi perundungan kepada teman-teman kita. Marilah kita semua mendukung pendidikan anak-anak Indonesia. Dengan adanya dukungan dan kerjasama yang baik satu sama lain, maka akan meringankan tantangan yang ada dan pendidikan akan terjamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020, lalu membuat pendidikan dilakukan daring hingga 2022. Kasus COVID terus melonjak keras yang mengakibatkan dilakukan PJJ atau PTM 50%. Untuk melakukan PJJ ada beberapa tantangan, salah satunya murid yang tidak punya gadget dan beberapa guru yang masih gaptek. Tetapi PJJ salah satunya solusi pembelajaran di masa COVID. Oleh karena itu, marilah kita semua senantiasa mendukung pendidikan dengan membantu mereka yang kesulitan dan membantu guru yang masih gaptek. Jika melakukan PTM, murid-murid melaksanakan PTM menggunakan protokol dengan ketat. Semua bisa membantu pendidikan anak-anak dan membantu untuk mengingatkan untuk melakukan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bahasa asing. Tentu dari kita semua banyak yang bisa mengenali berbagai bahasa asing. Bahkan sudah banyak anak-anak zaman sekarang di Indonesia pandai belajar bahasa asing. Belajar bahasa asing dapat dipelajari dari menonton film luar negeri, mendengarkan musik luar negeri, atau juga bisa belajar atau kursus bahasa asing. Setiap negara yang memiliki bahasanya sendiri. Yang dimaksud bahasa asing adalah bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat yang mendalami wilayah tertentu. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa asing bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya. Contohnya negara Australia. Maka dari itu, marilah kita belajar bahasa asing. Bahasa asing bukan hanya bahasa Inggris saja. Ada macam-macam bahasa asing yaitu Mandarin, Jerman, Spanyol, Prancis, Korea, Jepang, dan masih banyak lagi. Ada juga orang-orang yang menyalahgunakan atau meremehkan bahasa asing.
Bahasa asing dapat digunakan untuk masa depan. Banyak anak-anak Indonesia yang berhasil mendapatkan juara. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar bahasa asing. Saat belajar bahasa asing bukan berarti belajar dari negara asalnya. Belajar bahasa asing bisa dipelajari dengan orang yang bisa berbahasa asing. Kita belajar bahasa asing agar mempermudah berbicara dengan orang luar, membuat wawasan kita lebih luas, mengetahui banyak bentuk dan model huruf yang berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk menghasilkan penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan. Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh bagi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat sangat penting di abad ke-21 ini. Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki tingkat pendidikan yang bisa dibilang masih cukup rendah. Menurut data United Nations Development Program atau UNDP, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia berada di peringkat 124 dari 181 negara yang disurvei. Tingginya angka putus sekolah karena ketidakadaan biaya mungkin menjadi sebab rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia ini. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa untuk membantu mereka yang membutuhkan agar dapat melanjutkan pendidikannya. Pendidikan Indonesia terlihat sangat rendah. Karena hal itu, pemerintah harus melakukan tindakan agar pendidikannya semakin maju dengan cara program pembangun kurikulum, peningkatan mutu guru, pengadaan buku paket. Banyak remaja yang putus sekolah dikarenakan masalah sosial yang harus mendapatkan perhatian khusus. Karena dampak ini ditimbulkan tidak lagi hanya dirasakan oleh individu remaja itu sendiri, tapi juga oleh masyarakat dampak yang ditimbulkan yaitu pengangguran, kriminalitas, kemiskinan, dan kenakalan remaja. Maka dari itu, murid diwajibkan melaksanakan program wajib belajar 12 tahun dicanangkan sebagai solusi untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kemampuan generasi muda untuk semakin bersaing secara global. Ayo tingkatkan pendidikan Indonesia dengan cara banyak membaca buku dan saling bekerja sama dengan cara menyalurkan ilmu kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman membaca. Pada era ini internet menjadi bahan yang sangat penting. Kita dapat mengakses hal apapun menggunakan internet. Meski begitu, kecanggihan teknologi tidak akan bisa dinikmatin bagi orang yang malas. Di zaman sekarang kita atau masyarakat lebih sering bermain gadget daripada membaca buku. Dengan demikian, waktu terus berjalan, tapi tidak banyak pengalaman baru yang bisa diserap. Padahal membaca akan menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman melebihi usia Anda. Bahkan membaca dapat membuat otak menjadi rileks. Ayo tingkatkan tradisi membaca dan jadikan buku sebagai hiburan ketika kejenuhan mulai mendesak. Jangan sia-siakan waktumu untuk bermain gadget, melainkan membaca buku. Banyak buku supaya dapat menambah pengetahuan atau wawasan Anda. Karena buku adalah jendela dunia di mana kita bisa melihat isi dunia tanpa melakukan perjalanan, hanya cukup membaca sebagai halaman.
Pada era internet, kita bahan yang sangat penting. Kita dapat mengakses hal apapun menggunakan internet. Meski begitu, kecanggihan teknologi tidak akan bisa dinikmati bagi orang yang malas membaca. Di zaman sekarang, kita masyarakat lebih sering bermain gadget daripada membaca buku. Dengan demikian, waktu terus berjalan, tapi tidak banyak pengetahuan baru yang dapat diserap. Padahal membaca menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman melebihi usia Anda. Bahkan membaca menjadi otak menjadi rileks. Ayo tingkatkan gemar membaca dan jadikan buku sebagai hiburan ketika keseluruhan menjadi mendera. Jangan sia-siakan waktumu untuk bermain gadget, melainkan membaca banyak buku supaya dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Karena buku adalah jendela dunia di mana kita melihat isi dunia tanpa melakukan perjalanan. Hanya cukup membaca sebuah halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andika Justitiono Valdi, bisa dipanggil Andika. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dari guru saya Bu Iza tentang teks persuasi yang berjudul Pukat Harimau. Pukat harimau merupakan alat yang digunakan oleh nelayan saat ini untuk mencari ikan. Pukat harimau sudah banyak digunakan nelayan saat ini loh. Bagi mereka dengan menggunakan pukat harimau, hasil yang didapatkan itu jauh lebih banyak daripada menggunakan jaring. Penggunaan pukat harimau ini dapat merusak ekosistem laut loh, terutama terumbu karang. Bentuk yang sangat besar hingga mencapai dasar laut dapat merusak terumbu karang yang berada di bawah laut. Terumbu karang merupakan ekosistem laut yang harus dilestarikan. Sudah banyak larangan untuk tidak menggunakan pukat harimau. Bahkan pukat harimau ini dianggap ilegal oleh negara Indonesia loh. Apabila nelayan tertangkap menggunakan pukat harimau, maka dapat dilaporkan ke pihak berwajib. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus saling menjaga, melindungi, dan memperbaiki ekosistem laut kita, terutama terumbu karang. Yang sangat ini sudah banyak yang rusak. Karena itu, ulah manusia sendiri. Kita harus saling memberikan edukasi satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain terkait pentingnya menjaga ekosistem laut, salah satunya dengan tidak menggunakan pukat harimau sebagai alat untuk mencari ikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan teks persuasi mengenai COVID-19. Teks persuasi adalah teks ajakan atau mengajak orang untuk melakukan hal yang positif. Contoh isu COVID-19 merupakan contoh isunya adalah COVID-19 merupakan virus yang berbahaya. COVID-19 adalah virus yang berasal dari negara Cina ke Indonesia. Virus COVID-19 di Indonesia masih belum ada penangkal virusnya. Orang-orang di Indonesia pada berbondong-bondong untuk membeli masker agar tidak terkena virus tersebut. Orang Indonesia dulunya tidak mempedulikan tentang virus ini, tapi sekarang orang Indonesia sangat panik karena virus COVID-19 sekarang sudah menyebar luas dan sudah banyak membunuh orang.
Jadi pendapat saya kali ini, jagalah diri Anda agar tidak terkena dampak dari virus COVID-19 dengan cara bercuci tangan, pakai masker, jagalah kebersihan diri atau kebersihan rumah dan lain-lain. Ajakan saya, marilah kita vaksin, marilah kita memakai masker, ayo rajin mencuci tangan dan jaga kebersihan rumah. Contohnya seperti tadi yang pendapat saya ya. Sekarang pengesanan atau apa lupa saya. Marilah kita vaksin agar terhindar dari virus COVID-19 dan memperketat pertahanan daya tubuh. Kalau pakai masker itu gunanya agar tidak terkena virus saat keluar dari rumah. Kalau mencuci tangan itu agar tangan bersih dan di tangan tidak ada kuman di tangan sebelum kita makan. Dan jaga kebersihan rumah agar diri kita terhindar dari virus saat di dalam rumah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan adalah modal utama meraih masa depan cerah bagi setiap orang. Dengan pendidikan, setiap orang akan memiliki bekal dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Kemudian suatu bangsa berasal dari kemajuan setiap individu yang membangun dan hidup dalam bangsa tersebut. Jika individunya berpendidikan, maka bangsa tersebut akan maju dan berkembang menjadi jajaran bangsa yang melahirkan generasi pintar dan berpendidikan. Sebaliknya, suatu bangsa akan menjadi mundur dan terbelakang tanpa pendidikan. Oleh karena itu, makin banyak orang-orang yang berpendidikan membangun negara tersebut, sehingga makin jadi perhitungan di dunia internasional. Karena pentingnya pendidikan, sudah selayaknya bagi kita untuk terus rajin belajar dan berusaha untuk terus hidup. Kita mempelajari berbagai ilmu yang bermanfaat dan keahlian baca, karena dunia selalu berkembang dengan cepat. Maka pendidikan dan kemajuan untuk meraih pendidikan dalam segala bidang sangat penting untuk membentuk bangsa yang pintar, maju, dan modern. Sekian, terima kasih. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari buang masker pada tempatnya. Dilansir dari The Independent, manusia sekarang menggunakan 129 miliar masker wajah tiap bulan di seluruh dunia. Jika satu bulan terdapat 31 hari, maka penggunaan masker sekali pakai sekitar 2,8 juta masker per menit. Tidak ada panduan resmi tentang daur ulang masker, sehingga kemungkinan besar akan dibuang dengan cara yang tidak tepat, seperti dibuang di jalan, sungai, laut, tanah, sehingga membuat pencemaran lingkungan yang membuat hewan-hewan laut terkena dampaknya. Bukan hanya itu, tumbuhan juga ikut terkena dampaknya. Jadi, mari buang sampah masker pada tempatnya. Jangan buat bumi kita rusak karena masker yang tidak dibuang pada tempatnya. Dan bumi kita akan selalu terjaga kelestariannya. Ayo buang sampah masker pada tempatnya, agar bumi kita tidak rusak karena sampah masker yang sangat banyak. Dan jika bisa, gunakan masker kembali jika pemakaiannya masih sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salahuddin Al-Wafi dan teman saya Andra Ahmad Zulan Putra akan mempresentasikan tugas persuasi berikut ini.
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Di titik setiap individu membutuhkan individu yang lain dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Tidak ada individu yang mampu melakukan semua kegiatan sendiri. Hal ini sudah menjadi kondisi alamiah dari setiap individu. Jelas terlihat bahwa antar satu individu akan membutuhkan individu yang lain dalam memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Oleh karena itu, mari kita saling tolong-menolong antar sesama individu agar tercipta kehidupan yang harmonis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucian Jafir adalah. Saya akan membacakan teks persuasi milik saya yang saya kerjakan bersama teman saya bernama Abian Pratama. Berikut teksnya, disimak ya. Manusia adalah makhluk sosial. Kita pasti butuh bantuan orang lain untuk melakukan semua usaha. Selain itu, pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan terasa lebih ringan. Seperti pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jika saling membantu, pekerjaan itu akan terasa sangat mudah dengan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan jiwa saling menolong antar sesama agar pekerjaan terasa lebih mudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Arif Salahuddin. Di sini saya akan presentasikan tentang teks persuasi yang dibuat oleh teman saya, Firza Aditya Firmansyah. Oke, saya di sini akan membacakan teks persuasi tentang pembelajaran di era COVID-19. Mohon disimak. Persaingan dunia kerja semakin ketat. Sistem tenaga kerja menurut sumber daya dengan lulus dan prestasi terbaik. Prestasi tidak hanya di bidang akademis, tetapi juga di bidang pendidikan lain. Banyak tantangan yang dihadapi pelajar di masa pandemi seperti saat ini dalam menuntut ilmu. Kesulitan banyak dialami oleh guru untuk meningkatkan kualitas belajar dan juga para siswa memahami materi. Tantangan di zaman COVID-19 bagi pelajar dialami oleh peserta didik, pendidik, hingga orang tua. Bagi keluarga yang memiliki gadget atau rumah yang berjarak jauh menjadi tantangan utama dalam pembelajaran jarak jauh. Semua hal harus dijalani karena tuntutan keadaan COVID-19. Oleh karena itu, marilah kita lebih banyak belajar dan menimbal ilmu dari bahan ajar yang diberikan guru kita, baik secara video maupun materi tulis. Jangan hanya menulis atau melewati pelajaran saja. Siswa mengerjakan tugas harus dengan rasa tanggung jawab dan dikerjakan sendiri. Semua orang dapat saling mendukung siswa dalam belajar. Orang tua mendukung anak-anaknya dengan pengawasan siswa dan pemberian materi dan tugas yang berkualitas tersebut membuat siswa dapat belajar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Saputra Kusuma, kelas 8 Sekolah SMP Islamikon, mau menceritakan kepada kalian semua tentang COVID-19. COVID-19 menyebar di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Virus ini katanya bisa membuat sesak nafas, panas, dan batuk. Untuk mencegah penyebaran virus ini, masyarakat diimbau untuk memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan, menjaga jarak, dan vaksinasi. Ayo pakai masker ketika keluar rumah agar tidak terpapar virus COVID-19. Memakan makanan yang sehat, dan jangan lupa vaksinasi. Vaksinasi untuk membantu kita agar tidak terpapar virus corona, dan banyak lagi manfaat vaksinasi. Jadi jangan takut vaksinasi, ayo vaksinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.